Halo, selamat pagi sahabat-sahabat semua. Di kesempatan pagi ini saya mau merakit, mencoba kembali merakit ya untuk Honda Beat ini ya, yang kemarin saya turunkan mesinnya. Di kesempatan kali ini saya mau merakitnya kembali. Ini rengkesnya sudah saya bersihkan ya, memang nggak bisa maksimal. Ini masih ada kerak-kerak olinya, memang susah hilang ya, karena kita keterbatasan alat di sini. Ini rengkes kanan kemarin udah tak cuci ya, memang untuk hasilnya nggak bisa maksimal 100% guys. Terus untuk rengkes kirinya ini sudah saya bersihkan juga. Kelihatan ya, yang kirinya ya lumayan ya, lebih kelihatan mengkilat sedikit ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya mau mau tanam kroasnya dulu ya. Sekalian ini mau saya amplas dulu bekas-bekas lem yang lama supaya bersih ya. Nanti baru kita silan pakai lem baru. Nah teman-teman, untuk bagian karter kiri ini sudah saya amplas juga. Nanti tinggal kita bakar ya. Ini metodenya yang saya pakai metode bakar ya untuk nanam asruknya. Kebetulan di bengkel ini nggak punya trackernya. Nah, jadi ada banyak cara ya, bisa dibakar supaya dia memuai, lalu asruknya tuh ditanam. Bisa juga asruknya langsung ditaruh dalam kondisi seret, nanti dibantu dipres sama rengkes kanan, itu juga bisa, ataupun pakai tracker. Nah, kalau saya sih senangnya pakai metode bakar, karena pada saat memuai itu asruknya langsung bisa ditanam. Nah, nanti dia kembali dingin, itu kembali rapat lagi seperti semula. Belum saya panasin ini ya, pastikan dulu bisa. Oke, mainkan. Nah, tembaknya kita nggak ada gas yang lain nih. Ambil coba yang satunya gasnya. Oh guys, alatnya tadi rusak ya, ini baru beli lagi, sekalian beli gas baru. Tapi kita coba pakai gas yang lama dulu, mungkin masih bisa. Nah, ini baru ngecos guys, tuh apinya mantap. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah cukup panas ya, sudah cukup memuai. Langsung kita coba tanam kroasnya. Kita matikan dulu. Sep. Langsung kita tanam guys, jangan sampai kebalik posisinya. Iya, masuk ya, sempurna. Sudah ketanam sempurna nih guys ya. Oh. Oke, untuk asruknya sudah tertanam sempurna. Selanjutnya saya mau nyopot dulu untuk seal magnet untuk dekanter sebelah kanan. Saya ganti yang baru. Setelah ganti baru seal magnetnya, ini saya lem ya. Ini pakai lem biasa, saya pakai tribon high temp ya, gasket, lem gasket, lem sampai rata, termasuk di dalamnya juga ya biasanya. Tujuannya kalau saya sih untuk merangkap oli ya, supaya oli itu tidak ngerembes ya. Memang yang paling penting tuh di luar juga guys, teman-teman ya. Yang paling penting tuh di luar. Cuma kalau saya sampai lubang-lubangnya ini saya
kan tadi sini. Satu sisi aja kamu lem ya? Ya. Itu dua biasa. Merek ya. Ya, gitu. Pasang rantai kamfrat. Pasang, Sep. Pasang aja. Pasang. Bungkus. Ini apa ini ya? Oh, ini punyanya Ahlan Gerak. Aman, nggak mungkin hilang. Ini buat persiapan skru klep ya. Bensinnya hampir seliter itu. Seliter lebih. Cepat kali kamu masak itu apa gitu ya, ada pengalaman ini tengah-tengah kan ya. Mana itu? Tensionernya kita ganti baru ya, yang lagi satunya ini nanti dipasang ya. Oke, yang lama ini yang atasnya patah. Ini bloknya sudah saya bersihkan ya, lumayan ya. Nah, ini untuk honingnya bagus. Ini korternya silang ya, dalamnya kelihatannya disilang, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Nah, itu ya. Nah, ini selanjutnya saya mau pasang piston. Ini pistonnya kita korter 0,50. Terus setangnya sudah ini 0,50 ya. Saya mau pasang ring pistonnya dulu. Setelah pasang ring, pasang pen, tanam di setangnya, lalu pasang untuk blok pistonnya. Setelah itu baru saya lanjut untuk proses skur klep. Ya, ini klepnya masih kotor ya. Nah, ini kondisi dekselnya masih hitam semua. Hitam-hitam gila nih ya. Ini keraknya masih banyak, beda sama ini ya. Ini udah lumayan lah, cempling lah. Meskipun luarnya ini agak susah bersihnya, agak disirip-siripnya, nggak apa-apa sih. Yang penting dalamnya bersih. Terus nanti ini tinggal saya bersihkan untuk bagian silinder headnya. Keraknya banyak, mungkin businya mungkin diganti yang baru nanti ya. Kalau nggak ada mungkin ya kita cari yang bekasan aja. Kebetulan ini pemilik motornya budgetnya terbatas ya. Mas, kalau bisa budgetnya seminim mungkin ya, kita tetap usahakan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Sebenarnya ini banyak ya, ini cover kipasnya pecah. Jadi di blok mesin sama head ini ada covernya, penutupnya. Jadi dari udara masuk yang disedot dari kipas, yang disepul itu ya, itu masuk disedot, dan untuk mendinginkan blok sama kopnya ya, blok kop ya, mesin lah tuh. Nah, ini cover kipasnya pecah. Jadi ya memang betul sih kalau bit karbu itu kompresinya nggak padat-padat sekali ya, mungkin 9, sekian banding 1 ya. Berbeda sama motor-motor Vario karbu itu 10,7 banding 1. Lalu ada lagi Vario 125 itu kalau nggak salah 10,6 ya, apa 11, sekian. Dan motor PCX ADV 160, Vario 160 itu setahu saya 12 banding 1 kompresinya. Mohon dikoreksi kalau salah ya. Nah, itu dia dibantu pendingin radiator, makanya dia nggak ada cover kipasnya. Nah, terus kalau ada yang nanya nih, kenapa motor Evo Supra itu kan kompresinya 9 nggak ada cover kipasnya, itu kenapa? Karena dia mendapatkan udara dari pendinginan alami ya. Karena mesinnya Matic ini di belakang, dan di depannya itu ketutupan cover sama jok itu guys. Nah, makanya tidak ada pendinginan di situ, makanya dibantu sama kipas gitu. Nah, ini orangnya sudah saya bilang tolong dipasang cover kipas, cuma karena keterbatasan dana ya, jadi cover kipasnya nggak kita pasang gitu. Ya mau gimana lagi, karena kalau cover pecah nggak bisa diakalin nih, plastik hancur ya hancur gitu.
Ini pun juga, nah di sini ya untuk teman-teman yang ngerakit bit karbu, sekopi karbu, spesi karbu. Nah ini hal yang wajib diperhatikan adalah di bagian sini, kelihatan ya. Nah di sini nih ada dekompresor namanya. Ini ada pernya, sama ada pennya, bilangnya plunyer ya. Ada plunyernya di sini. Nah ini punya orang ini plunyernya udah hilang dan diakalin, nggak tahu pakai apa ya. Kayaknya pakai itunya rantai tuh loh guys, sambungan rantai dipotong, terus asnya tuh dimasukin di sini ya supaya dekompresornya berfungsi. Cuma nggak ada pernya. Nah nanti kemungkinan saya juga nggak masang pernya ya, karena kalau dikasih per itu keras gitu ya. Pokoknya gitulah motor ini, soalnya sebenarnya malpraktek ya teman-teman ya. Jadi dibawa ke bengkel, entah bengkel mana, hasilnya tidak memuaskan ya. Ya semoga masuk di sini hasilnya sempurna ya, motornya sembuh. Ini nanti tinggal saya bersihkan aja. Nah ini keraknya banyak sekali ya. Katanya udah turun mesin ini katanya motornya. Cuma ya nggak tahu ya, ngerjain kayak mekanik abal-abal apa gimana ya. Yes. Kotor sekali ini ya. Ini garapan lah kadarnya nih. Udah teman-teman, saya mau sekur dulu untuk klepnya ya. Nanti saya sekur. Untuk saat ini saya mau lanjut pasang piston sama tanam blok pistonnya. Oke, semangat terus teman-teman. Halo teman-teman, ini saya mau tanam piston ya. Ringnya sudah terpasang. Saya masang ringnya tuh, kalau saya ya saya silang masangnya. Misalnya ring kompresi 1 di sini, ring kompresi 2-nya di sini. Terus ring olinya yang atas di sini, yang paling bawah di sini. Seperti itu. Jadi saya silang. Ini untuk bagian dekselnya sudah saya sekur klepnya. Sudah tak bersihkan juga. Ya lumayan ya. Cukup bersih, cuma yang kayak kerak-keraknya yang membandel ini memang agak susah bersihkannya ya, yang ini. Ini sudah rapat ini. Klep in, klep X nya ini juga sudah aman, sudah ukur ya. Hasilnya saya puas, nggak ada kebocoran. Ini hasilnya untuk payung klepnya. Selanjutnya saya mau pasang ini dulu, perintilannya. Ada apa namanya, pasang payung klepnya dulu ya, sama apa tuh bahasanya, kuku macan kalau saya bilang ya. Masang templar sih sebenarnya, loker arang ya bilangnya ya, entahlah itulah bahasanya ya pokoknya. Terus masang loken as atau camshaftnya. Setelah itu baru kita tanam ke mesinnya dari sini. Nah ganteng, semoga tidak ada kendala ya. Oke, tetap semangat teman-teman. Saya mau lanjut pasang untuk dekselnya atau silinder headnya. Halo teman-teman. Nah ini untuk mesin bitnya saya mau lanjutkan kembali ya. Ini konsumennya baru saja kesini menanyakan, dan ini sudah saya informasi ya. Ini bolt kopnya ini dol 1. Jadi saya mau perbaiki dulu, dibawa ke tukang bubut ya, karena kita nggak punya alat senai di sini. Nanti dibor dan disok drat, dibikinkan drat baru ya. Kalau yang atasnya ini masih aman. Ini sudah saya checklist juga. Tadi barusan saya cek bautnya sudah kencang semua. Saya mau lanjut di marking dulu ya. Bautnya ini sudah oke. Ini juga sudah kencang. Untuk di bagian tutup kopnya ini sudah dibetulin ya, yang dratnya yang dol yang di sini yang saya bilang bot diagonal, yang atas ini aman, yang bawah ini sudah disok drat ulang. Sudah saya pasang tutupnya, saya silen. Untuk karburator juga sudah saya pasang. Selanjutnya ini tinggal saya naikkan dulu mesinnya, lalu pasang untuk dinamo startnya, dinamo starter.
masang rumah box filternya, pasang saluran ini ya, ini namanya SAS, SASS, Secondary Air Supply System. Oh ya, untuk di bagian CVT ini skru asnya sudah saya ganti ya, sudah saya pasang aman. Jadi kalau saya ngerjain itu yang sudah terpasang terkunci sempurna tuh saya marking ya pakai spidol ini ya. Jadi sebagai penanda bahwa ini sudah diganti, sudah diperbaiki seperti itu. Seperti ini contohnya. Ini baut ini sudah dikentangkan. Jadi kelihatan ya ada marking putih. Kalau ini sebenarnya ini untuk dudukannya cover mesin, cuma orangnya nggak mau masang cover mesin ya. Keterbatasan budget. Jadi untuk cover mesinnya ini nanti nggak ada, hanya ada cover kipasnya di sebelah sana itu ya. Ada cover kipasnya saja. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk karburatornya ini saya belum kotak-katik, masih saya biarkan dulu seperti itu. Jadi kalau motornya nanti stasionernya pincang, baru saya bongkar karbunya ya. Seperti itu. Baik teman-teman, ikuti terus perkembangannya untuk mesin motor ini ya teman-teman. Selamat pagi sahabat. Nah pagi ini saya mau berencana mau naikkan mesinnya ya. Itu rangkanya sudah siap, ada di sana. Nah langsung saya mau naikkan ya untuk mesinnya. Nah teman-teman, untuk proses naik mesinnya ini sudah selesai, sudah saya rangkai ya untuk filter udara, masang dinamo start, terus tadi sempat ngerapin sedikit kabel bodinya, kabel massa sudah saya pasang, karburator spoolnya juga sudah. Nah ini sekarang saya mau pasang bagian itu ya, bagian kiriannya itu CVT. Ini CVT nya pun nano ini ya. Nah kelihatan ya, ini rollernya saya nggak tahu ya roller apa yang dipasang. Yang normal itu cuma satu ini. Kelihatan ya, ini rollernya Beat itu seperti ini ya rollernya. Nah yang lainnya ini agak kecil, kayaknya rollernya Yamaha Mio kayaknya guys. Ini agak nano ya, cuma orangnya keterbatasan budget. Jadinya ya sudah, saya pasang aja. Oke, saya mau lanjut untuk pasang bagian piniannya dulu ya teman-teman. Informasi ya, ini pinion startnya ini rusak nih, nggak mau balik ya. Harusnya diginiin tuh balik dia. Ini balik lagi ke sini. Nah ini saya nggak berani masang ya, takutnya kalau dipaksakan itu takutnya oleng nanti bandulnya ya. Saya khawatirnya sih ke situ, karena saya juga belum pernah pengalaman masang barang yang seperti ini dipasang itu oleng gitu ya. Saya khawatirnya di situ. Mungkin ada teman-temannya udah lebih pengalaman mungkin ya. Kalau saya lebih baik saya lepas saja, saya informasi sama pemiliknya. Sedang di momen yang paling menegangkan, ini mesin sudah naik. Saya cek pengapiannya ada. Nah untuk akinya itu mati ya teman-teman. Jadi ini saya mau coba start engine tapi tanpa pakai baterai ya, langsung. Ini saya mau pasang dulu untuk ini spark plug-nya atau busi. Kita coba pasang dulu ya. Mantap, mesinnya bisa menyala sempurna, tapi ini belum selesai. Saya harus ngecek untuk pompa olinya, apakah naik olinya atau tidak. Nah, pinionnya ini kita ganti baru ya. Ini bungkusannya, barangnya orisinil. Ini barangnya, ini barusan saya kasih pelumas ya, distempetin sedikit. Kelihatan ya itu ya pelumasnya. Nah, lanjut saya mau pasang di dudukannya. Oke, kita pasang dulu. Mantap ya. Pasang tutup cupnya ya, capnya pasang. Coba kita nyalakan starter. Ya normal ya teman-teman. Mode startnya berfungsi dengan sempurna.
teman-teman, ini motornya sudah selesai. Dan sebelum motor ini pulang, saya mau kembali lagi ngecek untuk pompa oli ya. Itu soalnya kalau oli nggak naik itu fatal teman-teman. Panas ya teman-teman ya, ini kondisi mesin nyala soalnya. Ya, dan saya kering ya. Dan ini kering, dan saya kering, kita coba gas dulu. Ya, oli naik ya teman-teman ya. Untuk sirkulasi olinya bagus, normal. Kita matikan dulu teman-teman, panas banget. Kita marking ulang lagi ya teman-teman ya. Ini kencang, ini sudah kencang. Kita marking ulang. Kencang. Untuk penanda ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ini motornya ya. Tuh. Untuk videonya saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Di kesempatan-kesempatan berikutnya saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendukung dan menonton channel ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di tayangan-tayangan berikut.